Lagi-lagi kemajuan teknologi digunakan bukan untuk kemaslahatan umat, tapi untuk kepentingan yang nggak penting-penting amat. Dan bahkan menciderai keselamatan dan kesejahteraan orang lain, dan ini berlaku sangat masif dan sudah cukup mengkhawatirkan. Iya, deepfake. I'm gonna show you some magic. It's the real thing. I mean, it's all the real. Bahkan presidennya sampai turun tangan ngomongin masalah ini. Now, what's more interesting and more serious is that the victims are usually female and include school students as well as women in uniform in this country. Jadi apa sih yang sebenarnya sedang terjadi di Korea Selatan? Ada apa dengan deepfake? Kenapa ini sampai ratusan kasusnya dan kenapa presiden sampai turun tangan? Buat kalian yang belum tahu, deepfake adalah sebuah istilah pada teknologi yang bisa ngebuat muka gua itu bisa keganti jadi muka orang lain. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. Atau muka orang lain tiba-tiba ditempel sama muka gua. Intinya adalah editan Photoshop versi lanjut dan bahkan bisa di video. Hal ini sebenarnya udah cukup lama di internet, tapi makin kesini makin canggih dan makin sulit dibedakan. I just dropped like 150 milligram edible, and I'm feeling zooted. Honestly, I'm feeling on the neck on the top floor right now. I'm about to design like 30 new space cars and get us to Mars. Mungkin buat kalian yang udah sering lama berkeliaran di internet bisa tahu gitu mana yang deepfake, mana yang enggak. Tapi intinya dari penjelasannya aja, penggunaan deepfake ini kayaknya udah bukan ke hal yang sehat, yaitu memanipulasi sebuah gambar atau video untuk memalsukan keasliannya. لأنه في إندونيسيا هناك الكثير من الأشياء البيضاء الأشخاص البيض ويحتفل العديد من الفنانين السياسيين بالكثير من الأشياء البيضاء في إندونيسيا لذا أنا أبدأ في استبدال الكراهية لهذا الشيء بالاستفسار بشكل أفضل وأكثر تفصيلا للحصول على نتائج. Ya tentu saja yang gue omongin adalah deepfake yang ada hubungannya sama bukip, yaitu mengganti video-video bukip orang lain menjadi muka orang yang kalian inginkan. Yang dimana itu sangat-sangat jangan pernah kalian lakukan karena itu adalah perbuatan kriminal. Kalau kalian pikir itu lucu, kalau kalian pikir itu funny, kalau kalian pikir itu buat seru-seruan, no, itu nggak ada seru-serunya. Itu adalah perbuatan kriminal dan lu bisa ditangkap dan lu bisa dipenjara. Don't do it. Siapapun yang nawarin lu, semudah apapun lu mendapatkan aplikasinya atau programnya, jangan pernah lakuin. Karena kenapa? Inilah yang sekarang lagi terjadi di Korea Selatan, yaitu ratusan orang terpapar akan kasus deepfake. Jadi mukanya ditempel ke video atau gambar-gambar gak bener, padahal itu bukan mereka. Tapi karena AI-nya makin bagus, ya mungkin kelihatannya itu kayak mereka. Nah, kriminal yang udah-udah itu biasanya terjadi sama influencer, konten kreator, artis. Itu sempat terjadi dan kasusnya sempat naik, yaitu Taylor Swift, yang dimana ya itu cukup mengkhawatirkan juga. Ya lu tau lah pikiran rusak orang-orang gitu, pengen ngebayangin ini begitu, tapi imajinasinya nggak nyampe, jadi dia mesti pakai alat kayak gini dan disebarkan. Kriminal, jangan lakuin. Tapi ratusan kasus yang terjadi di Korea Selatan itu bukan artis-artis yang kena, tapi rakyat biasa, orang-orang biasa. Ya tetanggaan, ya guru, ya personil militer, ya pokoknya orang biasa aja. Yang ternyata ini modus operandinya itu kayak apa ya, kayak balas dendam mungkin ya, atau kayak orang iseng, tapi ya tujuannya emang untuk ngerusak nama baik orang aja. Jadi menurut berita, ini semua tuh berujung ke sebuah grup Telegram yang berisi 200 ribuan orang, yang dimana tuh di situ mereka tinggal kayak request siapa yang mau di deepfakein. Oh my god, disgusting. Jadi ya orang itu tinggal ngasih datanya berupa foto siapa, terus habis itu dibikin deepfake-nya. Dan seperti yang kalian tahu lah, AI gitu kan, untuk dapetin hasil yang terbaik dia mesti dilatih dengan data, dan data muka-muka orang itu ya gampang diambil gitu dari Instagramnya, dari sosial medianya dan lain-lain. Dan itulah yang dilakukan sama para kriminal ini, tinggal cek IG-nya yang mana, terus udah dibikin deh deepfake-nya. Sampai sekarang belum ada kejelasan ini bakal endingnya kayak gimana, tujuan dari channel Telegram ini apa, tapi biasanya nggak akan jauh-jauh dari blackmail alias ancaman. Ya kasarnya kayak, wih lihat nih ada foto nggak bener lu nih, gue sebarin nih, ayo bayar nih, gini segala macam, nge-blackmail lah kayak gitu. Dan itu pernah terjadi juga di kasus Korea yang dahulu-dahulu lah.
Dan Presiden Korea Selatan pun sampai turun tangan karena kasus ini gede banget dan bahkan sampai ngedeklar ini sebagai epidemic of digital crimes. We are going to double the number of personnel monitoring Telegram and major social media platforms, which are the main channels for deepfake crime videos. Jadi ini bahaya banget dan hati-hati lu semua. Ya mungkin lu bilang kayak, oh ini mah gampang dibedain bang, kalau yang bohong dan segala macam dan lain-lain. Iya, lu bisa bedain. Lu bisa ngerti bedanya di mana. Kakek lu, nenek lu, emak lu, bapak lu, tante lu, om lu, jago nggak dia bedain mana yang deepfake, mana yang enggak? Kemarin pas era edit Photoshop aja kena. Ya kan? Bayangin sekarang makin jago, makin canggih. Bahkan kita aja mungkin udah semakin sulit gitu untuk ngetahuin mana yang asli, mana yang enggak. 已经是很完善的，包括像这种捏脸什么的，它都是一个常规操作。这个东西是不会破相的，就是包括什么戴口罩啊，或者这个吃个饭什么的。就比如说这个吃个饭，等一下我先把这个美颜关一下，不然的话等一下会影响。Dear people of the internet, it is D. Donald, and I'm back on one of the greatest, most open platforms that has ever existed. Dan dengan teknologi ini lagi-lagi ya, ini adalah dinamikanya gitu loh. Ketika ada teknologi, ada kemajuan, katanya AI bisa ngebantu, bisa ngedetek kanker duluan sebelum kankernya develop, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang rumit dan lain-lain. Ketika jatuh teknologi ini ke tangan orang-orang yang rusak, ya rusak juga ini teknologi fungsinya jadi kayak buat beginian. Yang mungkin deepfake ini gue nggak tahu ya, ini gue positive thinking aja gitu. Mungkin buat ngegambar sketsa pelaku kriminal gitu ya, kan dulu kan susah gitu ngegambar gitu kan biar tepat, ini biar bisa sampai tepat banget ya. Ya sekarang jadi alat kriminal, bukan alat buat nyari kriminal. Makanya hati-hati banget men. Lu nggak tahu men muka lu dipakai buat apa. Udah seberapa sering kita naruh muka kita di sosial media, seberapa mudahnya orang untuk ngedapetin data tentang muka kita. Belum lagi yang seharusnya ngejagain data kita itu, ya gimana ya? Ya gitulah. Gimana tuh? Semoga ya nggak ada yang terjadi di antara kita kayak beginian, nggak sampai Indonesia. Jangan sampai lu juga ngelakuin, lu mau di penjara. Tetap hati-hati, tetap edukasi teman-teman kita, edukasi sekitaran kita, keluarga kita tentang bahaya ini, deepfake dan lain-lainnya. Dan ya tipu-tipu akhir zaman nih makin ngeri nih, sumpah. Ya maaf nih, gue bukan ahli teknologi nih, gue nggak tahu nih memberikan saran yang terbaik buat kalian tuh apa ya, selain nggak pernah buka Instagram, nggak pernah punya Instagram dan TikTok dan lain-lain. Ya harusnya kita ada yang lindungin gak sih, itu aja. Dan ya mungkin mengedukasi satu sama lain ya tentang bahaya deepfake ini. Atau mungkin teman-teman ada yang ahli teknologi dan mungkin tahu gitu nih solusinya gimana nih untuk pertahanan diri kita nih dari bahaya epidemik kayak gini, coba komen di bawah. Tapi kalau menurut kalian bagaimana kasus kayak gini? Udah sampai sebesar ini, udah sampai sengeri ini, korbannya sebanyak ini, presiden turun tangan, berarti kan udah nggak sehat nih. Dan mungkin kita jangan lupa gitu, dulu Korea Selatan juga emang ada masalah-masalah yang kayak gini cukup banyak gitu, yang crimes yang setipe kayak gini emang agak-agak nih Korea Selatan. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan coverage hal-hal di luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Dan ya sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Endo Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.